Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana berkat beliaulah kita dapat berpindah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Perkenalkan, nama saya Nafi Muzaka Langit dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2024B, ingin menyampaikan beberapa hal terkait pandangan Islam tentang gender serta kekerasan seksual. Dalam Islam, pandangan terhadap gender dan kekerasan seksual sangat jelas dalam prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan Allah, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Poin pertama adalah pandangan Islam tentang gender. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai setara di sisi Allah dalam hal kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan pahala spiritual, seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yang berarti sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Islam tidak menyamaratakan peran secara mutlak, tetapi menekankan prinsip keadilan, yakni memberi hak dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing, tanpa merendahkan martabat gender manapun. Dahulu Islam datang pada masa jahiliyah yang merendahkan perempuan dan membawa ajaran yang mengangkat derajat mereka, seperti larangan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, hak atas warisan, dan perlindungan hukum. Lalu yang kedua adalah pandangan Islam tentang kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui, Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual, baik itu pemerkosaan, pelecehan, maupun eksploitasi. Seperti yang ditetapkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Larangan ini juga mencakup segala hal yang mengarah ke zina, termasuk pelecehan fisik ataupun verbal. Dalam hukum Islam ataupun dalam hukum fikih, pemerkosaan adalah kejahatan yang berat jika itu terbukti. Pelakunya dapat dikenai hukuman hudud atau takzir, hukuman yang ditentukan oleh hakim, tergantung pada jenis dan bukti kasusnya seperti apa. Lalu Islam pula mengajarkan tentang perlindungan korban, yang dimana korban kekerasan seksual tidak dipersalahkan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya keadilan dan mendengar suara korban. Dalam beberapa mazhab, korban pemerkosaan berhak atas kompensasi dan perlindungan. Jadi kesimpulannya, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk mulia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Segala bentuk kekerasan seksual dilarang keras dan korban harus diperlakukan dengan penuh empati dan keadilan. Sayangnya, dalam praktiknya, budaya patriarki atau penafsiran hukum yang bias kadang menodai semangat ajaran Islam yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.